Aku kakek telah statusmu takkan kandengan. Jelas suturo aku sengat satu tahunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini aku akan membahas salah satu produk postkolonialisme, yaitu lagu hip hop dangdut NDX. Nah, mungkin teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan lagu-lagu NDX yang tentunya sangat keren-keren dan sudah terkenal luas di kalangan masyarakat. Namun sebelumnya, kita akan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kolonialisme dan juga postkolonialisme. Nah, jadi kolonialisme itu merupakan sebuah praktik di mana negara yang kuat itu mempunyai kontrol atau mengontrol negara yang lemah. Selain praktik, kolonialisme juga berkembang sebagai wacana, yaitu wacana kolonialisme. Nah, ini juga dipertegas oleh Edward Said dalam bukunya yang berjudul Orientalism. Edward Said mempertegas tentang cara pandang Barat dengan wacana yang disebut Orientalisme, yaitu sebentuk representasi dan ekspresi yang secara budaya atau bahkan ideologis dianggap sebagai produksi dari mode wacana kolonial melalui banyak institusi seperti kosakata, ilmu pengetahuan, pencitraan, doktrin, dan bahkan birokrasi. Misalnya seperti ada doktrin dari bangsa Barat bahwa orang-orang di bangsa Barat itu mempunyai ras kulit putih dan mereka itu lebih maju dibandingkan dengan orang-orang Timur yang dipandang sebagai orang yang primitif dan tidak maju serta mempunyai kulit yang tentunya berbeda dengan bangsa-bangsa Barat. Dalam bahasa Spivak, studi pasca kolonial tanpa disadari adalah untuk merayakan objek yang hilang. Nah, artinya secara kultural, produk-produk kebudayaan dan termasuk cara berpikir dengan kearifan lokal yang mulai terkikis karena standar dan dominasi arus kolonialisme dan imperialisme Barat menjadi perhatian serius dalam kajian Posko, yaitu dengan dicoba ditemukan dan dirayakan kembali demi menghargai budaya atau objek pengetahuan yang lenyap oleh dominasi kolonialisme dan imperialisme. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan namanya grup band NDX. Di NDX itu merupakan grup indie yang berasal dari Yogyakarta, di mana terdiri dari 2 personil, yaitu Yonanda Frisna Damara dan juga Fajar Ari. Tahun 2023, mereka mempunyai 49 lagu yang didominasi oleh bahasa Jawa. 36 lagunya merupakan ciptaan mereka sendiri, sedangkan 10 lagu lainnya merupakan cover dari lagu-lagu milik penyanyi lawas. Pada awalnya, NDX ini melakukan perpaduan genre hip hop dan dangdut dengan tujuan agar setiap kalangan itu dapat menikmati karya musik NDX, baik masyarakat menengah ke bawah maupun masyarakat menengah ke atas. Nah, NDX ini memiliki visi dan motivasi untuk mengangkat kearifan lokal pada tingkat nasional maupun internasional melalui karya-karyanya. Nah, NDX ini memilih mengadopsi genre hip hop yang berasal dari Amerika, kemudian dipadukan dengan irama dangdut yang berbahasa Jawa. Nah, konsep perpaduan hip hop dan dangdut ini sangat menarik jika ditinjau dengan konsep homibaba, yaitu hibriditas dan juga mimikri. Dalam sebuah artikel yang berjudul Of Mimicry and Man, The Ambivalence of Colonial Discourse, homibaba menjelaskan bahwa
Mimikri adalah strategi yang efektif dan paling sukar dipahami di zaman kolonial, yang berpusat pada misi membudayakan peradaban. Nah, Bapak menyatakan bahwa mimikri adalah proses penulisan ulang identitas terjajah di ruang ketiga, yaitu dengan menjadi hibrida. Nah, menurut pandangan Bapak, tindakan mimikri itu ditandai dengan sikap ambivalensi. Mimikri bukanlah bentuk perlawanan yang frontal, melainkan tindakan yang mengadopsi sebuah budaya, yaitu dengan mengambil alih tanda-tanda budaya penjajah, namun diberi isi dan digugat sehingga menghasilkan identitas dan cara hidup yang baru. Nah, di sini hibriditas merupakan percampuran budaya antara kolonial dan juga pribumi, sehingga membentuk suatu identitas baru, tidak murni kolonial maupun tidak murni dari pribumi, sehingga akan menghasilkan suatu campuran yang unik. Dan jadi hip hop dangdut NDX itu merupakan sebuah bentuk percampuran, pembauran, dan interpretasi ulang atas sebuah kebudayaan. Nah, tindakan NDX ini menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya tunduk pada arus global yang dibawa oleh media yang menjadi tren di kalangan anak muda dan remaja, contohnya hip hop. Nah, hip hop ini merupakan produk budaya yang dipopulerkan dari media milik kelompok-kelompok dominan. Nah, hip hop yang sudah tren di kalangan anak-anak muda melalui media ini menyebabkan musik lokal, yaitu musik dangdut ini terimajinasikan. Nah, oleh karena itu, pilihan NDX untuk tetap mempertahankan budaya lokal, khususnya musik dangdut ini, menjadi strategi kultural yang bisa membalik ataupun mengingkari makna yang dikehendaki kapitalis dalam melakukan strategi globalisasi melalui media, yaitu melalui hip hop tadi. Nah, di sini tindak mimikri NDX mengadopsi teknik rap yang terdapat dari hip hop, yang kemudian diberi isi irama dangdut sebagai budaya lokal, hingga melahirkan apa yang disebut dengan hip hop dangdut. Nah, bagian rap dalam karya-karya NDX ini merupakan gambaran identitas hip hop yang kemudian dipadukan dengan irama dangdut. Hip hop dangdut yang NDX bawa ini juga menjadi sindiran untuk tren musik lokal global yang tak sepenuhnya mampu menaklukkan sikap bermusik musisi lokal. Nah, NDX ini juga menunjukkan bahwa ia itu mampu dalam menciptakan pasar baru. NDX juga menunjukkan sikap ambivalensi. Dia ingin membangun persamaan dengan hip hop, tapi di sisi lain ia juga mempertahankan perbedaannya dengan memasukkan musik dangdut sebagai penggiring. Nah, hip hop dangdut yang dibawakan oleh NDX secara implisit telah menghapus batas-batas kultural antara hip hop sebagai budaya global dan dangdut sebagai budaya lokal. Tindakan mimikri atau peniruan pada identitas hip hop yang dilakukan oleh NDX ini kemudian melahirkan apa yang disebut dengan hibriditas. Nah, pada proses hibridisasi, hip hop dangdut mempunyai proses atau terdapat proses imitasi dan mimesis dalam keberlangsungannya. Hibriditas dalam hip hop dangdut dapat dengan jelas dilihat dari performance serta bentuk musik dalam karya-karya NDX. Karyanya ini memadukan antara dua genre, yaitu genre hip hop yang berasal dari Amerika Serikat dan genre dangdut yang berasal dari musik lokal Indonesia. Nah, antara hip hop dan dangdut ini merupakan wacana hibriditas yang berlangsung
dalam perilaku ambivalensi, yaitu meniru sekaligus mengejek, serta tidak sepenuhnya tunduk dalam diskriminasi kultural yang terjadi dalam strategi globalisasi yang dilakukan oleh media tadi, seperti tren hip hop. Nah, sikap NDX tadi menunjukkan bahwa dia itu tidak menolak identitas maupun budaya yang dibawa oleh kelompok dominan atau kelompok bangsa-bangsa barat tadi melalui media, melainkan dia menunjukkan bahwa ada dinamika pembentukan identitas yang terus berubah serta strategi bertahan dari budaya dominan tadi, seperti hip hop tadi. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari aku mengenai produk postkolonialisme, yaitu hip hop dangdut yang dibuat oleh NDX. Mungkin pesan aku buat teman-teman semuanya, kita harus mempunyai kesadaran nasionalisme, dimana kita harus mencintai produk-produk lokal, melestarikan budaya-budaya lokal, dan jangan sampai kita didominasi oleh bangsa-bangsa barat. Kita harus melakukan perlawanan sehingga bangsa barat itu tidak sepenuhnya mendominasi budaya-budaya lokal kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.